Oke teman-teman, karena gua ada rasa agak weird ya teman-teman ketika kita lihat user di sini, kita ngandelin dari username unik dan juga email unik. Oke. Karena kenapa di sini ada weird? Karena Golang itu ketika dia error, ketika database-nya adalah error, ID-nya ini tetap dia tambahin. Oke, jadi 4, misalkan nih kita daftarin user info, user 1 harusnya dia nomor 3, karena kita kan duplikat pakai nomor username karena dia kan di database error, kembalinya error kan. Kemudian ketika kita daftar lagi itu bukan ke nomor uh, 3 tapi ke nomor langsung 4, jadi tiganya itu kosong gitu ya ID-nya. Sangat disayangkan kan, misalnya kayak ID-nya itu kosong gitu. Kayak di sini kita akan ubah, ini nggak akan pakai unik, kita pakai unik. Jadi uniknya itu kita akan carinya adalah by function ya, function dari repository tersebut. Nanti kita akan implementasi di service. Oke, mohon maaf teman-teman, mungkin teman-teman kayak nggak ngerti atau gimana ya, intinya karena ini hanya untuk for fun. Gua juga istilahnya bikin video bukan untuk apa-apa, cuman pengen ngelatih diri gue sendiri gitu ya, dan mudah-mudahan dari video ini teman-teman juga istilahnya dapatin ilmu ya. Oke, jadi ini nggak akan unik by database, tapi kita akan uniknya by function. Oke, kita akan masukin lagi, jangan lupa docker, yang diaktifkan kalau pakai docker dan VG admin. Nggak usah nih, kita akan drop database aja langsung pakai makefile. Kita lihat di sini ada error. Oke, update password ya, nanti kita akan rubah-rubah lagi. Oke, kita running. Oke, di sini make drop db access key, make create db, make migration up. Oke ya, kita udah membuat si database barunya. Oke, karena kita sudah implementasi. Oke, saatnya kita akan memperbarui dari si handler services ini. Oke, pertama-tama teman-teman ya, kalau teman-teman kan kita lihat di sini ya. Oke, kita lihat di sini sign up user. Ini perlu kita perbarui. Kenapa? Karena perlu kita perbarui karena kan kita sudah tidak menggunakan unique by database, tapi kita menggunakan unique by function. Ini di handler ya, salah. Oke, di services. Oke, kalau kita lihat di sini waktu di sign up user ya, kita ada full name, ada username dan password. Oke, ingat ya, di sini ini adalah identifier ya, dia harus unik dan juga email juga harus unik ya. Jadi nggak boleh ada user dengan username yang sama dan juga email yang sama. Di sini kita akan menggunakan by function. Oke. Nah, sebelum nanti di save ke create, maka kita harus perlu menggunakan validasi. Nah, pertama di sini this is used for checking username. Oke, kita akan masukkan lagi misalkan ya, check username and error s.repository.file by username. Kita akan masukkan di sini candidate user by username. Okay. If check username.id tidak sama dengan 0, maka kita akan kembalikan return users dan juga error ya. Kemudian kita akan masukkan di sini if error, salah,
if error has nil, return user dan juga error. Oke, kita cek lagi di sini untuk melakukan checking terhadap username-nya ya. Kalau username-nya tidak sama dengan 0 berarti kan dia ada satu atau yang berarti username-nya udah digunakan gitu ya. Oke. Jika username tidak sama dengan 1 maka dia akan kembalikan new errors dot new username has already taken. Oke, kemudian kita akan cek lagi, cek email error. Oke, kita masukkan saja user check email new user check email, sini new user check username. Oke, new user check username. Oke, di sini s dot repository jangan dot create tapi find by email, kita masukin candidate user dot email. Oke, if error tidak sama dengan nil, kita cek lagi return user kosong dan juga errornya. Lalu kita akan cek lagi if new user check email.id tidak sama dengan 0, return user kosong dot errors errors dot new email has already taken. Oke, kita masukkan di sini this is used for checking email. Oke, kalau kita kita akan masuk di sini. This is used for encrypt the password. Oke, setelah kita menggunakan validasinya by function ya, apapun uniknya itu by function, berarti kita di sini perlu find by username udah, kemudian di sini kita akan melakukan find user by ID. Oke, di sini kita nggak akan pakai find user by username, tapi kita akan masukin di service ini adalah find by ID. Oke, kita akan ganti di sini find by ID aja. Oke, ID integer. Oke, kita juga akan ganti di bawah find by ID integer. Jadi find by ID. Oke, harusnya udah nggak ada error ya. Oke teman-teman, cukup sekian. Oke, kita akan cek lagi ya. Oke, karena kita tidak menggunakan lagi unique by database, kita akan menggunakan uniquenya secara services ya. Oke, di create user of service, ketika kita mapping di sini kita akan melakukan cek untuk new user, cek new user. Oke, maksudnya dia harus kata kerja duluan ya. Cek new username ya, akan ganti ini. Oke, kemudian
cek new user email. Oke, akan ganti ini menggunakan ini. Oke ya, silahkan diikuti terlebih dahulu. Dan kita menggunakan dua function yang berbeda ya, ada find by email, ada find by username. Oke. Kemudian di login tidak ada perubahan. Update user info bukan lagi menggunakan update user info by email. Supaya lebih mudah kita akan menggunakan ID string. Kita akan masukin lagi di sini bukan find by ID tapi find by ID bukan find by email ya. Masukin ini ID. Kita lihat di sini update. Oke, jangan find by email tapi find by ID. Kita akan ganti di sini update user infonya adalah menggunakan ID. Oke, ini juga find by ID, ini integer. Oke. Aman ya teman-teman, silahkan ikuti terlebih dahulu, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.